Baik, terima kasih Bu Sedes. Sebelum yang menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu, izinkan Titian mengaturkan penghadiran Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari staf Buku Duran, khususnya di Pak Komang Ebo ini tidak asing lagi bagi yang khususnya untuk mungkin Bapak Ibu semeton sareng sami niki warga Titian, beliau nanti adalah pemain Polres luar biasa dari zaman masih beliau kecil yang sudah kenal. Iki dan orangnya, tapi laganya makin sangat luar biasa. Beliau adalah dosen di Empuk Buturan. Beserta dan kaji rombongan sareng sami yang juga hormati Pak BPD dan ibu-ibu semeton sareng sami pada jebos napi sane kodar utawi disampaikan oleh tim dari Empuk Buturan ini mohon didengarkan di napi rasanya ya hayati atau di sapi. Jadi apa tujuannya mereka? Nantinya selaku perbekal sangat berterima kasih dari Pak Jero Komang, Jero Komang yang namanya Pak Komang itu yang terkenalnya, yang dari mungkin raganya masih dari SMP, baiknya dengan dia dari cokolan Dwi Mekan, Pak Dulpe, Niki dan orangnya, selalu ada kegiatan napi di Desa Bukti beliau hadir untuk menyelesaikan atau yate yang ada mungkin di wilayah Desa Bukti. Artinya sebagai perbekal bagi sekali Kijang Dwaji sarang tim Diki sangat berbahagia dan bangga karena kemarin kira-kira ada 3 hari yang lalu Di Komang menyampaikan dengan Kian bahwasanya ada program satu kakak satu sarjana. Itu sangat luar biasa bagi dia. Bapak Ibu, ibu-ibu ini tolong sampaikan dari keluarga mungkin sekitarnya yang di Wenten anak-anak baru tamat SMA untuk selanjutnya iring sampaikan sarang tiang sarang Ketua BPD sarang Pak Kadus. Jadi perkenalan Kadus yang ini 3 dusun ini Pak. Kadus Mekarsari, Kadus Bukti di wilayah ini, Kadus Sudarsane. Beliau memegang semuanya masing-masing dusun. Jadi masyarakat sekitarnya nanti dia yang mewakili. Dia suruh mendaftar tidak ada pada program sarang sami. Program ini program dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini Bapak Ibu khususnya di desa tiang di Desa Bukti ini banyak benten sarjana ke depan. Karena dumun Desa Bukti ini terus terang mantan Pak dari tim Pukutulan dari Desa Bukti ini di kategori desa tertinggal dulu, bukan desa miskin, desa tertinggal. Orang miskin kan dia sini orang desa tertinggal dulu, tapi sekarang sudah mulai membaik. Berkat dari ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan beliau warga tiang bisa bekerja luasa dan tidak ada permasalahan, akhirnya ekonominya mulai bangkit. Dan di Desa Bukti Bumi sudah di kategori pariwisata. Jadi Desa Bukti ini mudah-mudahan ke depan terus terang aja ke Pak Jalur Wadi yang balik tadi ini 2027 akhirnya sampun terselesai negara ini diganti mungkin dari warga tiang Sadi Kayu. Mudah-mudahan ini berakhir masa jabatan tiang. Itu dari Unisir tiang sarang sami, bahwa adik-adik tiang ini yang ke sekolahan, kuliahan, sing mahiyah, sing mahiyah. Sangat luar biasa program pemerintah ini. Yang sangat bangga dengan program-program yang diwacanakan oleh Bapak Gubernur dan yang memang dulu sudah mendengar
dan BPD sudah pernah bisik-bisik dengan dia, namun karena ini empuk kuturan serta niki ya sangat luar biasa, beliaulah pertama memprogramkan ini dengan satu kakak satu sarjana. Ini luar biasa bagi dia, karena mudah-mudahan ini Desa Bukti ini tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Oke, nanti ke depan pasti selalu ada. Mungkin anak-anak yang baru kelas 3, ibu-ibu tadi menyampaikan pada dia yang baru kelas 2 mungkin ya. Mungkin untuk kelanjutannya pasti. Terus yang kedua, Pak Kades semuanya yang mohon dengan sangat hormat dengan Pak Kades pada siang ini, tolong sebarkan brosur nantinya dengan warga. Ini sangat luar biasa. Jangan sampai ini kesempatan ini tertunda. Jangan sampai tertunda lagi. Ambil. Pak Kades semuanya sebagai ujung tombak di desa dan di bawah, yang mohon yang selaku protokol tentu pasti mungkin tidak selalu menyampaikan dengan Pak Kades. Jadi apapun di warganya di sekitar Pak Kades, Dusun Sane, Dusun Bukti, Dusun Mekarsari, itu pasti ada baru tamat SMA. Sampaikan, tidak bayar, mansusuk bisa takonan tadi. Dan ini yang memberanikan diri dulu ngomong menyampaikan anggaran apa saja yang akan diberikan oleh anak-anak kita. Oke, Swastiastu. Nah, itu sebelum sama-sama iringan yang paling nak terpaksa suwe ini karena niki dari Pukuturan maunya menggunakan undang waktu, cuma beliau yang nak semangat ganti mah kayak tenang akhirnya pagi-pagi beliau sudah hadir. Mungkin di Kementerian yang aturan dari Semenur Sami, dan sekali lagi yang Bapak dari tim khususnya Diromang niki, ada dia sadar diri saja niki, selalu dia minta pertimbangan dengan mengenai kalau ada permasalahan di kota tentang napi Polres atau apapun dia selalu sampaikan dengan beliau. Mungkin di Kementerian terima kasih, mungkin di Ketua BPD sampai sini. Langsung aja. Si semua pangkal Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Komang serta tim dari SKN Kebetulan Pak Mekal, Pak Desa, Kadus diantaranya, dan warga masyarakat. Mungkin ini kebanyakan dari pemasaran dari PKH dan kulit. Oke, pertama-tama yang apresiasi Pak, terutama dari Kebetulan yang sebagai warga masyarakat, perwakilan masyarakat sebagai BPD menyambut baik kedatangan Bapak Ibu dari staf. Jadi terkait dengan sosialisasi program satu kakak satu sarjana ini. Sebenarnya dari tahun 2005 yang sudah dengar program ini, tapi untuk pertama kali yang kemudian datang yang tahu ini dari staf, terutama untuk staf. Jadi luar biasa ini. Jadi program ini nanti mungkin lebih detail akan disampaikan oleh Pak Komang. Mantap. Jadi mohon masyarakat simak baik-baik. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat kalau dari keluarga PKH itu kan berarti ampun Bapak Ibu kan dari keluarga yang kurang mampu. Jadi salah satu cara termudah menurut yang untuk lepas dari kemiskinan itu adalah melalui jalur pendidikan. Lalu sudah sangat penting yang tidak contohkan jauh-jauh yang contohkan yang sendiri. Mungkin Bapak Ibu kan tahu latar belakangnya memang orang yang sama-sama tidak mampu. Jadi kalau tiang dumun tidak sekolah, mungkin tiang makin tidak seperti ini. Yang masih ingat waktu tiang tamat SMP 97,
Jadi yang melanjutkan SMA nike yang dari dusun Bukti Pak. Yang cowok nike cuma tiang saja. Termasuk suaminya Desu nike kan teman SD tiang. Nike SD udah selesai dia. Jadi zaman nike pun cuma tiang yang melanjutkan SMA. Yang dusun nike yang cowok apa? Sisanya ya waktu nike ngetren kerja proyek, kerja asok, ngamplas patung gitu. Nah itu langsung ke sana gitu. Jadi tiang sendiri yang melawan arus waktu itu, tiang tidak ikut, padahal tiang tidak mampu. Jadi dengan keterbatasan waktu mungkin yang tekad yang tinggi tamat SMA. Nah tamat SMA nike juga tiang susah, padahal tiang dari segi kemampuan akademik lumayan gitu. Lumayan, mungkin teman-teman di desa tahu ya. Nah, bahkan yang mengajukan UGM tembus ya, PMDK waktu itu. Tapi biaya hidup tak ada yang uang. Nah, zaman nike untuk program beasiswa nike tidak sebanyak sekarang Bapak Ibu. Ini yang tadi sampaikan, zaman yang nike kalau jangan ada paling cuma semangat tapi seperti itu nih. Jadi kalau nike ada saat itu seperti sekarang, mungkin yang bisa lebih jauh lagi melangkah dibanding saat ini. Nah itu gambaran Bapak Ibu, dan tiang memang secara pribadi senang belajar ya. Jadi tiang baru sarjana 3 tahun lalu ketika umur yang 41, yang makin 44 tahun, 41 yang baru sarjana. Nah nike dengan biaya mandiri pribadi lumayan gitu. Kalau niki nanti Bapak Ibu tertarik anaknya sangat bagus sekali. Nanti mungkin disimak baik-baik. Selain tadi dibocorkan sedikit, selain nanti biaya UKT dapat juga biaya hidup. Nah mungkin kalau biaya yang didapat nike melebihi daripada biaya yang kuliah di staf, ada susuknya gitu. Seperti nike kurang lebih. Jadi mohon niki Bapak Ibu manfaatkan momen niki. Makanya dia kemarin di telepon Pak Motor mendadak, tolong bantu dampingi yang langsung menyanggupi, karena dia mau juga memberikan pesan ke warga di sini seperti itu. Karena dia merasakan, sangat sekali merasakan seperti itu. Tapi perubahan kita yang terbesar ketika kita punya pendidikan yang bagus. Karena dibukti dari kecil dia dengar Pak, maksud terdengar dia lagi. Itu saja bahasanya nike toksik itu. Menurut dia bahasa nike sangat tidak bagus sekali. Ini garanti masih bupati presiden ini hidup itu aja mereka. Itu dia dengar Pak. Waktu kecil dia rasakan itu, tapi dia melawan itu. Coba teman-teman yang dulu mau dia sekolah, ketika ada peluang kesempatan pasti datang. Karena di Indonesia ya untuk melamar pekerjaan ijazah masih menjadi syarat. Kamu gitu minta ini seperti itu. Ketika kita tidak punya ijazah, gimana kita bisa melamar? Udah ketinggalan. Seperti itu. Jadi mungkin yang selagi menegaskan, mengharapkan pada teman-teman, mungkin di sini nggak banyak yang datang nih. Nanti kampus mungkin tolong disampaikan. Ini kesempatan yang luar biasa, gitu. Karena satu kakak satu sarjana, gitu. Mungkin nanti sambil dia mungkin ngasih pertanyaan Pak, mungkin nanti bisa dijawab kesempatan ini. Seandainya misalkan Pak Komar satu kakak itu sudah ada sarjana, tetapi sarjana itu dia mandiri. Nah sekarang mungkin saudaranya mau mengambil program ini, apakah boleh gitu? Dan karena mungkin di kakaknya itu masih, kalau dilihat dari syarat yang tahu kan kategori miskin ya. Kita mungkin adiknya sudah sarjana dengan mandiri, tapi punya kakak yang memang mau dia sekolah mengambil program ini, kan belum mengambil jatah yang satu kakak satu sarjana ini. Apakah masih memungkinkan seperti itu? Mungkin nanti mohon diberikan penjelasan seperti itu, dan dianggap juga para warga di sini juga semangat
Bapak Ibu ada yang punya anak tamat SMA di sini? Ada? Makanya sama bekerja. Nah, berarti udah ada beberapa potensi nih Pak. Karena dari segi syarat ekonomi kan memenuhi mereka syarat untuk masuk. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang di Komdes, Mbak Era kan belum sarjana, Pak Adu juga yang lainnya bisa kalau misalkan daripada kuota setahnya sisa gitu, ya mending diambil itu uang pemerintah, mending saya pakai apa? Kalau tidak semualah perangkat desa di sini S1, perangkat desa dan staf semua S1. Karena dia merasakan apa bedanya ketika kita kuliah. Walaupun banyak keadaannya aku, itu aja pertanyaannya banyak. Pertanyaan pesimis itu banyak sekali di masyarakat, terutama di bukti juga. Kuliah dari apa gitu? Akan pegawai. Goalnya itu aja mereka. Padahal dengan kuliah mindset kita berubah. Kita biasa berpikir terstruktur, yang merasakan berbicara dengan data, pergaulan luas, relasi banyak. Ketika dia masuk dulu kuliah banyak teman-temannya dari bidang lain banyak. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi untuk menuju sukses ya yang nyata memang terjadi, kebanyakan memang yang pendidikan tinggi yang pasti lebih mendekati kesuksesan. Coba kita lihat yang sarjana, jangan lihat yang jelek, yang sarjana nganggur, jangan itu. Yang sarjana itu kan dibandingkan yang tidak masuk, mana yang hidupnya lebih bagus gitu. Atau yang S3 ada yang udah dokter. Tidak ada yang S3 itu yang miskin, yang kan gitu Pak Mami. Pasti mereka orang berada dan kaya. Jadi itu bukti nyata. Ketika masih ada aku itu buang, itu buang jauh-jauh. Nah, mungkin itu yang mohon maaf itu ada kata panjang karena dia semangat, karena dia dari dulu memang peduli dengan pendidikan dan ke anak yang juga yang pendidikan nomor 1. Karena itu yang merubah hidup, dia rasakan sendiri. Yang dulu waktu kecil kan alih biasa di sini. Dengan untuk merubah nasib ya salah satu cara yang paling mudah ini dengan sekolah. Dan kalau ada memang yang tidak sekolah dia sukses, tapi ini ke 1000 banding 1. Masa yang 1 dari 1000 ini ke rebutin? Apalagi ke bagian kita kan belum tentu. Mending kita bagian daripada yang sukses di jalur pendidikan seperti itu. Nah mungkin itu kurang lebihnya Pak. Jadi sistem ini sekali lagi yang dikatakan Dodan tadi dibilang, apalagi bukti Pak Komang itu untuk program kita dari staf dari Pak Komang baru dia utamanya 2 desa ya. Bukti sama Kaliasa. Kan mungkin desa lain kalau dengar mungkin iri ya. Tapi kita udah mungkin karena kedekatan dengan Pemekal dan peduli Pak Komang dengan desa ini. Pak Komang dulu yang ayah di sini musola waktu pas kelas tinggi kan, mungkin hanya Pak Komang pakai topeng soalnya. Ini kira wajah asli di balik topeng Pondes gitu. Mungkin seperti itu, jadi hanya 2 desa utama. Kalau bisa minimal 25 ya. Dapat kan mungkin Pak Mengkel, Pak Kadus nanti 25 orang yang mau kuliah. Yang mau kuliah di STAH. Tadi disebutkan jurusan PIP yang pendidikan itu. Hingga nanti yang ada penerangan itu. Nah nanti mungkin siapa tahu di desa bisa dilibatkan di adat dan sebagainya, kan bagus sekali. Bisa mengabdi di adat, bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Om Santi saja. Om Santi Om. Oke, terima kasih Pak Ketua BPD. Yang namakan BPD ini itu nama stabiannya. Oke, kesempatan kuliah online. Apa lagi? Gampang sekali Pak Kadus semuanya. Ya, karena sekarang jadi mau meningkatkan lagi harus sarjana. Mungkin beli ikut sambil tidur. Online kan sambil tidur. Ya gampang.
Kalau memang beli masih ada umur, kalau mau meningkatkan ke jenjang lain, pasti akan saya laksanakan. Terus berserah kepada yang kuasa saja. Oke, pertama stafnya sendiri. Tapi saya iwau kebenaran BPD Bu, tolong di apa namanya di resap PG. Ya mungkin di Kementerian Pak Jero Komang, mungkin Pak Komang dan mungkin Saudara Haji, Bonapi Antuk, Tuniki Mangde, warga Jejang mau, karena mungkin yang perlu warga Jejang dirasakan biaya, ini biaya yang sangat ditakuti, karena ini warga yang Ramadan ekonominya masih biasa-biasa saja. Saya tentu orang yang racun, ketika saya bisa ngomongnya, bukan orang racun, akhirnya ngelah tanah tuh kan, kasih talir. Ya di Kementerian Bu, makin dari tim Empu Kuduran serta mudah-mudahan